Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita, aku mau menjabarkan tujuan dari metaplan kelompok kita itu adalah untuk menggali pendapat dari partisipan sekalian tentang apa yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang terkena ISPA dan bagaimana pencegahannya. Sebelum masuk ke diskusinya, aku akan menerangkan aturan mainnya. Jadi aturan-aturannya itu seperti ini. Yang pertama, tidak boleh melakukan diskusi selama metaplan berlangsung. Jadi pendapatnya itu sesuai masing-masing partisipan aja. Terus partisipan diharapkan fokus ke layar, dilarang membuat kegaduhan dengan berbicara terlalu keras, mic dan cam selalu dalam keadaan on, lalu pendapat didasarkan dari pemikiran dan pengetahuan partisipan. Lalu yang terakhir, satu jawaban tidak boleh berisikan dua makna, seperti contohnya tulisan yang menyatakan kata dan atau. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai ke pertanyaan diskusi yang pertama? Jelas semua ya teman-teman? Jadi buat partisipannya boleh diminta untuk on mic. Nah, kita akan mulai memasuki diskusinya. Oke, jadi diskusi metaplan kita hari ini bakal kita lakukan dengan media Jamboard. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertamanya, melalui media apakah masyarakat mendapat informasi tentang penyakit ISPA? Partisipan diberikan waktu sekitar 2 menit untuk mengetik jawaban ke kofasilitator. Dipersilakan. Mohon maaf, boleh diulang? Pertanyaannya saya ulangi. Melalui media apakah masyarakat mendapat informasi tentang penyakit ISPA? Oke, jadi ini udah semua ya memberikan jawaban. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jawaban. Yang pertama ada internet, ada melalui internet, melalui berita, melalui media sosial, melalui berita televisi, melalui pelajaran di sekolah lagi, melalui edukasi dari tenaga kesehatan, sosialisasi dari tenaga kesehatan di internet, melalui internet, edukasi sekolah, dan melalui media sosial. Nah, sebelumnya ada yang
partisipan semuanya ada yang tidak setuju dengan salah satu jawaban mungkin? Setuju semua ya dengan ke-12 jawaban ini ya? Oke, jadi kita akan mengelompokkan jawabannya. Kita akan mengelompokkan sesuai dengan kriterianya. Yang pertama ada melalui internet. Ada 3 yang menjawab melalui internet ya. Dikelompokkan melalui internet. Jawaban yang pertama ke-10. Melalui media sosial itu termasuk ke internet juga atau bisa dibedakan kategori sendiri menurut partisipan? Dijadikan satu kategori, Kak. Berarti yang masuk ke alur pertama itu ada 1, 2, 3, 4 ya? Oke. Internet, jawaban yang pertama. Terus melalui media sosial, jawaban yang ketiga. Tadi sampai yang mana, Mbak? Sampai jawaban ke berapa? Mbak Gita. Ya udah, jadi gini semua partisipan, di jawaban pertama kita mendapatkan internet. Nah, di internet ini akan saya taruh di alur pertama ya. Untuk para partisipan dimohon untuk on mic, karena di sini kami meminta persetujuan dari kalian juga. Nah, selanjutnya ada jawaban kedua, yaitu melalui berita. Menurut partisipan, apakah melalui berita ini kita masukkan ke alur pertama atau kita bikin baru, yaitu di alur kedua? Yang kita maksudkan di sini di alur pertama itu yang masuk kategorinya itu sama. Jadi menurut partisipan apakah di alur pertama atau dibuat alur baru? Menurut saya di alur pertama. Menurut saya di alur yang baru. Oke, di sini kita mendapatkan 3 saran ya. Apa ada lagi yang ingin menyampaikan sarannya? Saya mau tanya, berita itu dapetnya dari internet atau dari media cetak? Yang saya dapat di sini menurut saya melalui media seperti televisi. Maaf, berarti kalau misalnya menurut saya kalau misalnya melalui televisi berarti dibuat alur baru. Oke, jadi di sini hasil akhirnya kita jadi alur kedua ya, yaitu alur baru. Nah, selanjutnya kita mendapatkan jawaban melalui media sosial. Menurut Anda sekalian, apakah kita masukkan ke alur pertama, alur kedua, atau kita buat alur baru? Dibuat ke alur pertama aja. Alur pertama. Oke, ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan? Pertama ya, halo. Saran? Oke. Alur pertama ya. Oke, terima kasih. Jadi kita semua setuju ya, ini dimasukkan ke alur pertama. Selanjutnya ada melalui berita televisi. Menurut partisipan, apakah kita masukkan
masukkan ke alur pertama, kedua, atau kita buat alur baru? Alur kedua. Kedua. Oke. Kita masukkan ke alur kedua ya. Lagi untuk selanjutnya ada televisi. Menurut Anda sekalian, apakah kita masukkan ke alur pertama, alur kedua, atau dibuat alur baru, yaitu alur ketiga? Alur kedua. Oke, alur kedua. Nah, selanjutnya ada jawaban mendapatkan pelajaran di sekolah. Menurut partisipan, apakah dimasukkan ke alur pertama, kedua, atau alur ketiga? Tiga. Alur Buat baru. baru. 3. Oke, buat baru ya, alur ketiga. Untuk selanjutnya, ada jawaban lagi yaitu melalui pelajaran di sekolah. Menurut Anda sekalian, kita masukkan ke alur pertama, kedua, atau alur ketiga? Tiga. 3. Tiga, oke. Tiga. Lalu selanjutnya ada melalui edukasi dari tenaga kesehatan. Di sini apakah kita masukkan ke alur pertama, kedua, ketiga, atau kita akan buat alur baru? 3 baru. kayaknya. Kelas Oke, ini saya- karena ini dilaksanakannya di sekolah atau di luar sekolah ini? Menurut kami sih bukan di sekolah apa, jadi mungkin dari puskesmasnya seperti itu. Ya. Mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatannya yang saya tangkap dari tempat-tempat kesehatan seperti puskesmas Pak, ataupun rumah sakit. Oh, berarti itu jalur baru itu ya? Iya, jalur baru. Ya Pak, saya akan taruh di jalur 4 ya. Untuk selanjutnya, ada sosialisasi dari tenaga kesehatan di internet. Menurut Anda sekalian, apakah akan kita taruh di alur pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kita akan buat alur baru? Pertama. Pertama, oke. Selanjutnya ada internet. Apakah kita akan taruh di alur pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Pertama, oke, akan saya taruh di alur pertama ya. Untuk selanjutnya ada melalui edukasi di sekolah. Menurut Anda sekalian, akan kita taruh di alur pertama, alur kedua, ketiga, atau keempat? Tiga. Oke. Iya. Nah, yang terakhir kita mendapatkan jawaban yaitu melalui media sosial. Apakah kita taruh di alur pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Pertama. Pertama. Nah, setelah kita mengelompokkan jawaban-jawaban berikut, apakah partisipan setuju dengan pengelompokan untuk nomor pertama ini? Setuju? Oke. Setuju. Oke, setuju ya. Sebentar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Anda sekalian, perilaku seperti apa yang dapat menyebabkan ISPA? Jawaban bisa dikirim ke saya melalui private Zoom chat ya. Diberi waktu selama 2-3 menit.
Oke. Untuk di sini kita mendapatkan 12 jawaban. Yang pertama ada kebiasaan merokok. Untuk jawaban pertama ini akan saya taruh di alur pertama ya. Nah, untuk selanjutnya ada jawaban membakar sampah sembarangan. Menurut para partisipan, apakah jawaban ini akan dimasukkan ke alur pertama atau dibuat alur kedua? Alur kedua. Buat alur baru. Alur kedua. Dua. Oke. Untuk selanjutnya ada jawaban merokok. Untuk jawaban ini, menurut Anda sekalian, apakah akan ditaruh di alur pertama, kedua, atau dibuat alur baru? Pertama. Oke, alur pertama ya. Untuk jawaban selanjutnya, ada pola hidup tidak bersih. Menurut para partisipan, apakah akan ditaruh di alur pertama, kedua, ketiga, atau dibuat alur baru? Alur baru. Alur baru. Tiga. Baru. Oke. Mau sebentar ya, saya mau menambah ini dulu. Oke, ya. Untuk selanjutnya, dikarenakan di sini banyak jawaban yang bertuliskan merokok, menurut Anda sekalian, apakah jawaban-jawaban ini akan ditaruh di alur pertama, kedua, ketiga, atau dibuat alur baru? Pertama. Alur pertama. Pertama. Oke, akan ditaruh di alur pertama semua ya. Untuk jawaban berikutnya adalah sering terpapar asap. Menurut para partisipan, apakah akan ditaruh di alur pertama, kedua, ketiga, atau dibuat alur baru? Ini belum jelas. Asapnya asap dari mana ini? Apakah rokok? Apakah sampah? Karena jawaban dari partisipan hanya ditulis seperti itu, Pak. Ya, menurut partisipan lain gimana? Saya buat alur baru. Karena terlalu luas. Terlalu luas ya. Dibuat alur baru. Ada saran lain atau yang ingin mau disampaikan? Menurut partisipan lain bagaimana? Apakah Menurut saya di alur pertama, karena sama-sama menghirup asap yang tidak sehat. Oke, apa ada saran atau yang ingin disampaikan dari yang lain karena biar kita sepakati? Kalau menurut saya alur baru karena yang menghirup asap tuh terlalu luas. Oke, untuk di sini saya ambil kesimpulan alur pertama ya, apakah setuju atau tidak? Untuk partisipan lain, setuju untuk taruh di alur pertama? Maaf, tadi saya salah bilang, menurut saya alur baru karena terlalu... Oke, alur baru. Akan kami taruh di alur baru ya. Nah, selanjutnya ada tidak mengikuti healthy lifestyle menurut para partisipan, ditaruh di alur pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Saya bisa nggak? Tiga. Apa ada kesepakatan dari partisipan lain atau ada yang ingin disampaikan? Oke, tidak ada, maka disepakati ya untuk ditaruh di alur ketiga. Nah, selanjutnya ada pola hidup tidak sehat. Menurut partisipan, apakah akan ditaruh di alur pertama, kedua, ketiga, atau keempat, atau mungkin ditaruh di alur baru? Iya, Mbak. Ketiga, oke. Sepakat ya untuk taruh di alur ketiga. Nah,
Untuk soal kedua ini, apakah para partisipan setuju untuk jawabannya? Untuk alur-alurnya? Setuju. Setuju. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Gita. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ISPA bisa menjadi salah satu permasalahan penyakit tertinggi? Saya ulangi, mengapa ISPA bisa menjadi salah satu permasalahan penyakit tertinggi? Diberikan waktu sekitar 2 menit untuk partisipan mengetikkan jawaban. Oke, Mbak Vina itu sudah semua partisipan menjawab? Sudah. Oke, jadi ini ada beberapa jawaban. Ada yang menjawab karena risiko penularannya tinggi karena banyak masyarakat yang kurang peduli mengenai cara mencegah ISPA, karena banyaknya orang yang merokok, karena lingkungan yang tercemar, pencemaran udara yang meningkat dengan cepat, menyebabkan kematian. Edukasi mengenai ISPA belum terlalu luas, masyarakat belum familiar dengan ISPA sehingga tidak melakukan pencegahan, karena banyak orang belum aware untuk selalu menjaga kebersihan seperti mencuci tangan. Ada yang menjawab karena jumlah perokok cukup tinggi, kurangnya edukasi, dan ada yang menjawab tidak tahu. Oke, kita bahas satu-satu dari jawaban yang pertama, karena resiko penularannya tinggi, itu kita jadikan alur 1 ya. Karena resiko penularannya tinggi. Selanjutnya ada jawaban karena banyak masyarakat yang kurang peduli mengenai cara mencegah ISPA. Menurut partisipan sekalian, ke alur yang sama dengan resiko penularannya tinggi atau dijadikan alur baru? Alur baru. Oke, berarti alur yang kedua itu ada jawaban karena masyarakat kurang peduli mengenai cara mencegah ISPA. Lalu jawaban yang ketiga ada karena banyaknya orang yang merokok. Menurut partisipan sekalian, dimasukkan ke alur pertama, kedua, atau alur baru? Alur baru. Alur baru. Apakah sepakat semua dijadikan alur baru? Sepakat. Oke, berarti menjadi alur yang ketiga. Selanjutnya ada jawaban karena lingkungan yang tercemar. Menurut partisipan sekalian, masukkan ke alur 1, 2, 3, atau menjadi alur keempat? Alur 4. 4. Alur baru lagi ya. Apakah sepakat semuanya? Sepakat.
Sepakat. Oke. Selanjutnya, karena pencemaran udara yang meningkat dengan cepat. Menurut 4. partisipan sekalian, masuk ke alur pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Atau alur baru? Keempat. 4. Oke, berarti jawaban pencemaran udara dimasukkan ke alur keempat ya. Ada yang mau memberikan pendapat? Sampai sini? Oke, lanjut ke jawaban selanjutnya. Karena edukasi mengenai ISPA belum terlalu luas, masyarakat belum familiar dengan ISPA sehingga tidak melakukan pencegahan. Menurut partisipan sekalian, masukkan ke alur yang sudah ada atau alur baru? Baru. Alur Yang 2. sudah ada, alur 2 ya, alur 2. Oke, ada yang berpendapat ke alur 2 dan ada yang alur baru. Menurut partisipan yang lain bagaimana? Silakan disuarakan. Menurut saya alur baru, karena kalau kurang peduli itu beda sama kurang edukasi. Kurang peduli bisa aja dia udah tahu gimana caranya, tapi dia nggak melakukan. Kalau kurang edukasi itu dia belum tahu seperti apa, jadi nggak tahu caranya. Oke. Buat partisipan yang tadi menjawab disamakan dengan alur 2, mau mengutarakan pendapatnya? Kalau yang saya pikir sih alur 2 itu untuk kayak masyarakatnya gitu. Kan kalau yang lain ada pencemaran, ada penularan, pencemaran, ada yang tentang rokok, dan yang 2 tadi saya pikir untuk orangnya. Tapi mungkin itu terlalu luas sih. Oh gitu. Jadi yang disepakati masuk ke alur kedua atau alur baru, partisipan sekalian? Alur baru. Menurut saya alur baru. Oke, kelihatannya suara lebih banyak itu alur baru ya. Bisa disepakati alur baru? Sepakat. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jawaban selanjutnya ya. Ada karena banyak orang belum aware untuk selalu menjaga kebersihan seperti mencuci tangan. Menurut saudara sekalian, apakah bisa dimasukkan ke alur yang sudah ada atau menjadi alur sendiri? Alur kedua. Ya, alur 2. Alur 2 ya? Ya, 2 bisa. Ya, Mbak. Alur 2. Oke, ada yang memiliki pendapat lain atau saran lain mungkin? Berarti partisipan semua setuju ini dimasukkan ke alur 2 ya? Setuju. Oke. Oke, kita lanjut ke jawaban selanjutnya ya. Ada jawaban karena menyebabkan kematian. Mengapa ISPA menjadi salah satu permasalahan tertinggi di Jakarta Pusat? Karena menyebabkan kematian. Ada yang mau berpendapat apakah ini dimasukkan ke alur yang sudah ada atau menjadi alur baru? Baru ya, Mbak. 6. Sorry, kurang terdengar. Jalur baru, Mbak. Jalur baru ya? Jalur baru. Apakah semua sepakat? Sepakat.
Oke, berarti kita masukkan ke alur baru. Selanjutnya ada jawaban jumlah perokok cukup tinggi. Menurut partisipan sekalian, Eh, Alur 3. masuk ke alur 3. alur 3. Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Berarti jumlah perokok cukup tinggi dimasukkan ke alur 3. Selanjutnya ada jawaban kurangnya edukasi mengenai penyebab ISPA. Menurut partisipan Alur 2. sekalian dimasukkan. Alur 5. Oke, ada yang berpendapat alur 2 dan alur 5. Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Menurut saya itu sama aja kayak dia belum memiliki edukasi yang terlalu luas mengenai ISPA. Iya, saya salah baca, maaf. Sama saya alur 5. Oh, oke. Berarti sepakat masuk ke alur 5 ya? Sepakat. Kurangnya edukasi mengenai penyebab ISPA. Oke, untuk jawaban yang tidak tahu, apakah para partisipan setuju untuk jawaban ini tidak dilibatkan sebagai jawaban atau dimasukkan ke alur baru? Tidak dilibatkan. Menurut saya masuk ke kurangnya edukasi. Oh, iya, Sebagai bisa bukti. juga benar. Berarti tidak tahu menunjukkan kurangnya seperti di alur 5 gitu ya? Yes. Kalau menurut saya tidak tahu itu si yang menulis jawaban ini tidak tahu jawabannya, bukan tidak tahu karena edukasi kurang. Berarti lebih baik dibuat alur baru atau tidak dilibatkan sebagai jawaban dari pertanyaan ini? Menurut saya tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan ya? Iya. Alur baru aja, Mbak, karena mereka nggak tahu sama sekali itu mengenai pengetahuan atau lain-lainnya mengenai ISPA itu. Oke, jadi mungkin lebih baik dipisahkan menjadi alur sendiri karena tidak terlibat dengan jawaban-jawaban lainnya. Oke, buat jawaban-jawaban ini teman-teman partisipan sekalian, ada yang mau berpendapat apakah setuju atau tidak dengan semua jawabannya? Mungkin ada yang kurang setuju, atau mungkin dengan pengelompokan alurnya ada yang kurang setuju. Setuju semua ya teman-teman? Setuju. Partisipan sekalian. Ya, setuju. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nomor 4 yaitu apakah Anda percaya bahwa bayi yang sering dicium akan lebih rentan terkena ISPA? Bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan tersebut? Diberikan waktu sekitar 1-2 menit untuk saudara sekalian memberikan jawaban. Saya ulangi pertanyaannya, bisa dilihat di chat. Apakah Anda percaya bahwa bayi yang sering dicium akan lebih rentan terkena ISPA? Bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan tersebut?
Saya ulangi kembali, peraturannya adalah satu peserta memberikan satu jawaban saja. Dan satu jawaban itu tidak mengandung dua makna. Dengan kata lain, tidak menggunakan kata dan atau. Apa sih? Kenapa? Terus Oke, untuk partisipan yang belum memberikan jawaban boleh dipercepat waktunya. Baru 10 partisipan ya yang memberikan jawaban. Mungkin partisipan yang belum menjawab belum tahu jawabannya. Apabila memang tidak tahu jawabannya, nggak apa-apa ditulis mengetik ke Afina. Bilang belum tahu jawabannya. Oke, sambil menunggu partisipan yang belum menjawab, kita lanjut dulu ya. Oke, apakah Anda percaya bahwa bayi yang sering dicium akan lebih rentan terkena ISPA? Bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan tersebut? Oke, ada jawaban pertama, tidak percaya, karena tidak tahu korelasinya. Oke, ini kita jadikan alur satu ya. Selanjutnya ada jawaban ia percaya karena mencium dapat mentransfer virus serta bakteri. Oke, menurut partisipan sekalian ini sama dengan alur pertama atau dibedakan? Dibedakan. Dibedakan. Berarti menjadi alur kedua ya. Ya. Oke, jawaban kedua menjadi alur kedua. Selanjutnya ada jawaban percaya.
banyak orang terkadang menyentuh bahkan mencium bayi sebelum mereka membersihkan diri terlebih dahulu. Oke, menurut partisipan sekalian, ini termasuk alur 1, alur 2, atau alur baru? Alur 2 kayaknya. Soalnya agak sama kan. Oke, menurut partisipan lain bagaimana? Alur 2. Apakah sepakat? Setuju Sepakat. semua dimasukkan alur kedua? Iya, sepakat. Oke. Berarti jawaban ini dimasukkan ke alur kedua ya. Selanjutnya ada jawaban tidak percaya. Karena baru mendengar pernyataan itu saat ini. Oke. Menurut saudara sekalian ini dimasukkan alur pertama, kedua, atau menjadi alur baru? Pertama. Alur pertama. Pertama. Oke. Setuju semua partisipan? Setuju. Setuju. Oke, berarti tidak percaya. Saya baru mendengar pernyataan itu saat ini menjadi alur pertama. Selanjutnya ada jawaban benar karena ketahanan tubuh yang belum kuat. Menurut partisipan seperti alur pertama, alur kedua, atau menjadi alur baru? Kedua bisa, Mbak, itu. Masuk ke alur kedua ya. Menurut partisipan lain, ada yang memiliki pendapat? Oke, berarti tidak ada pendapat lain selain dimasukkan ke alur kedua ya? Ya. Oke, berarti jawaban karena ketahanan tubuh belum kuat dimasukkan ke alur kedua. Selanjutnya ada jawaban setuju karena orang yang mencium bisa saja baru merokok. Si bayi bisa saja terkena bahan kimia rokok yang masih ada di mulut pencium. Menurut saudara sekalian, ini alur pertama, alur kedua, atau menjadi alur sendiri? Alur sendiri. Menjadi alur ketiga ya? Ya. Apakah ada yang mau berpendapat? Karena orang yang mencium bisa saja baru merokok. Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Ya, kalau dimasukkan ke kedua gimana? Karena itu di kedua itu bahwa kalau mencium itu dapat mentransfer virus serta bakteri. Di sini jawabannya kan? Oke, jadi ada pendapat yang mengutarakan bahwa ini sama-sama mentransfer, begitu ya Pak? Transfer virus serta bakteri, yang satu memberikan bahan kimia rokok yang masih ada di mulut pencium. Jadi masuk ke alur 2 menurut salah satu partisipan. Menurut partisipan lain bagaimana? Ada yang tidak setuju atau setuju dengan pendapat tersebut? Saya boleh nanya nggak, Mbak? Silakan, Kak. Bu. Ini di luar ini sih, di luar dari jawabannya. ISPA itu lebih banyak terkandung di air liur orang-orang yang merokok ya?
Mohon Oke, maaf Mbak, penyelenggara tidak boleh memberi edukasi apapun. Jadi ini Oh gitu. murni diskusi dari partisipan aja. Kalau begitu saya pikir masuk ke alur 2. masuk ke alur Oke. Ada yang memiliki pendapat lain? Atau semua setuju masuk ke alur 2? Setuju. Setuju. Oke, jadi dimasukkan ke alur kedua ya. Selanjutnya ada jawaban ia percaya karena dapat mentransfer debu serta kuman. Menurut partisipan sekalian dimasukkan ke alur pertama, kedua, atau menjadi alur baru? Alur kedua. Kedua. Masuk ke alur kedua ya. Apakah setuju semua? Setuju. Setuju. Oke, kita lanjut ke jawaban ada selain dari ciuman. Menurut partisipan sekalian, ini termasuk alur pertama atau kedua atau bisa menjadi alur sendiri? Alur sendiri. Alur sendiri ya. Ada yang memiliki pendapat lain? Mungkin? Lagi Mbak. Sorry Pak, kurang terdengar. Minta diulang lagi itu jawabannya tadi. Jawabannya ya saya ulang. Tidak percaya. Karena siapapun yang mencium bayinya pasti merupakan anggota keluarga atau orang yang dekat. Maka dapat diasumsikan bahwa kontak dengan orang tersebut pasti ada selain dari ciuman. Menurut saya kalau bayi dicium itu bukan hanya anggota keluarga saja, tapi ya teman-temannya juga kan, tetangga gitu bisa aja mencium, Mbak. Jadi itu maksud saya itu bisa dimasukkan ke jalur 1 itu ya. Alur 1. Ada yang ingin menanggapi pendapat partisipan? Kayaknya sih harusnya menurut saya sih alur sendiri karena satu kayak karena belum pernah dengar atau nggak ngelihat korelasinya. Tapi kalau yang ini kita lagi bahas, dia ngerti dan ada alasan kenapa mikir kayak gitu, jadi mungkin alur baru. Oke. Ada pendapat pertama yang mengutarakan bahwa ini harusnya masuk alur pertama karena sama tidak percaya dan menurut partisipan belum tentu kontak hanya dengan keluarga, bisa juga dengan tetangga dan teman-teman orang tua. Sementara ada pendapat lain yaitu dijadikan alur baru karena ini tidak percaya namun ada alasannya tidak seperti alur pertama. Menurut partisipan ada yang memiliki pendapat lain atau setuju dengan yang mana? Setuju untuk dibuat ke alur yang baru. Setuju dibuat untuk menjadi alur baru. Partisipan lain? Saya setuju di alur baru. Alur baru juga. Oke, karena kebanyakan suara memilih alur baru, jadi kita buat itu menjadi alur 3.
Oke, selanjutnya ada jawaban iya percaya karena salah satu penyebaran ISPA adalah melalui air liur si penderita. Menurut partisipan sekalian ini masuk alur 1, 2, 3 atau menjadi alur baru? Alur 2. Alur 2. Oke, sepakat semua menjadi alur 2? Ya. Sepakat. Oke, karena sepakat kita lanjut ke jawaban selanjutnya yaitu percaya karena penularan virus ISPA itu dapat melalui saliva. Menurut partisipan ini masuk ke alur pertama, kedua, atau alur 3, atau alur sendiri? Dua lagi. Kedua. Oke, masuk ke alur 2 lagi ya. Sepakat semua partisipan sekalian? Sepakat. Sepakat. Oke, ada yang ingin berpendapat mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan nomor 4 ini? Oke, tidak ada ya. Kita Tidak ada. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Saya ada pendapat tentang, bukan soal pendapat yang ada di layar sih, sama tanggapan yang tadi dibilang sama peserta lain, boleh nggak? Boleh, silakan. Tadi kan katanya yang ngebahas tentang yang ada di satu alur sendiri ini, yang tidak percaya sendiri. Katanya Iya. bukan cuma keluarga aja yang berkontak sama bayinya, dan yang ada ciuman sama bayinya. Nah, iya, tapi orang-orang itu pun juga, walaupun kita tidak bolehin mencium bayinya, akan tetap berkontak dengan bayinya. Misalnya lagi ketemuan sama orang tuanya, apa tuh mereka berdiri dekat bayinya, apa tuh mereka ada yang batuk atau merokok dekatnya, kan juga terinfeksi walaupun tidak ada itu. Itu sudah dari saya. Oke, partisipan lain ada yang mau menanggapi pendapatnya? Apabila belum ada yang ingin menanggapi, terima kasih pendapatnya untuk partisipan Yohanes Obaja. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan yang kelima, apa tanggapan Anda mengenai kebiasaan batuk yang tidak ditutup? Saya ulangi pertanyaannya, apa tanggapan Anda mengenai kebiasaan batuk yang tidak ditutup? Oke, untuk menghemat waktu dimohon partisipan menjawab diberikan waktu sekitar 1 menit sampai 2 menit. Sekali lagi saya ulangi, dimohon partisipan untuk menjawab tanpa makna yang ganda ya, jadi tidak menggunakan kata dan atau. Hanya satu jawaban saja. Sambil menunggu jawaban yang belum, kan kita mulai ini ya, lanjut ya. Apa tanggapan Anda mengenai kebiasaan batuk yang tidak ditutup? Jawaban yang pertama, ada merugikan orang lain. Ini akan kita jadikan alur pertama.
Jadi alur pertama ada merugikan orang lain. Selanjutnya ada jawaban menjijikan. Menurut partisipan ini menjadi alur pertama atau alur baru? Baru. Alur baru ya? Iya. Alur baru. Oke, berarti alur yang kedua ada menjijikan. Selanjutnya ada jawaban sebel. Menurut partisipan sekalian ini menjadi alur 1, alur 2, atau alur baru lagi? Alur baru, Mbak. Alur baru ya? Ada yang memiliki pendapat lain? Alur baru sama. Setuju. Oke. Apabila sepakat, kita alur 3 ada sebel. Selanjutnya ada jawaban membuat orang di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Menurut partisipan sekalian ini alur 1, alur 2, alur 3, atau dijadikan alur baru? 1, Mbak. Alur Alur 1. 2. Oke. Ada yang memiliki pendapat alur 1 dan alur 2. Bisa disampaikan pendapatnya? Alur 3. Ada yang alur 1, ada yang alur 2, ada yang alur 3. Boleh disampaikan? Alur 3 karena tidak nyaman itu sebel nggak sih? Oke. Mbak, karena membuat orang sekitarnya tidak nyaman. Maksudnya kan jadi merugikan orang lain itu. Oke. Bisa juga sih itu. Yang milih alur 2, pendapatnya? Saya mikirnya alur 1 lebih ke merugikan yang lebih serius gitu. Kalau yang tanggapan orang lain bukan serius, yang lebih secara fisik, bukan tanggapan orang, bukan ya. Dan tanggapan orang lain lebih ke alur 2 atau 3 gitu. Jadi saya pilih 2 soalnya menjijikan itu sama aja kayak tidak nyaman menurut saya. Oke, jadi yang bisa disepakati menurut partisipan sekalian lebih masuk ke alur pertama, kedua, atau ketiga? Saya tetap pertama, Mbak. Pertama, menurut partisipan lain, apakah bisa disetujui untuk masuk ke alur pertama? Sebenarnya ini kayak rasanya bisa dimasukin ke tiga-tiganya deh. Oke, bisa dimasukin tiga-tiganya. Tapi menurut partisipan lebih paling cocok masuk ke alur pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Pertama ya? aja lah. Pertama. Apakah bisa disepakati masuk ke alur pertama? Sepakat. Oke. Berarti ya masuk ke alur pertama. Selanjutnya ada jawaban sangat berbahaya, dapat menularkan virus. Apakah ini termasuk alur yang sudah ada atau menjadi alur baru? Pertama, Mbak. Alur pertama. Alur pertama ya. Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Oke, kalau bisa disepakati masuk alur pertama. Selanjutnya ada jawaban tidak baik karena menyebarkan kuman atau virus jauh lebih banyak daripada ditutup. Oke. Pertama. Pertama. Masuk alur pertama ya. Apakah bisa disetujui? Setuju. Oke. Selanjutnya jawaban tidak memiliki etika yang baik. Apakah masuk alur pertama, kedua, atau ketiga? Atau menjadi alur baru? Alur baru.
Tidak Mbak. memiliki etika yang baik. Alur baru ya? Iya. Oke. Apakah setuju semua? Setuju. Oke, menjadi tidak memiliki etika yang baik menjadi alur 4 ya. Selanjutnya ada jawaban tidak sesuai etika dan tidak sesuai etika dapat merugikan orang lain. 4. Oke, ini Keempat. bagaimana? 4. Jalur 4. Masuk ke alur 4. Apakah ada yang memiliki pendapat lain? Oke, apabila tidak, kita sepakat untuk dimasukkan ke alur 4 ya. Oke, selanjutnya ada jawaban sangat tidak baik karena dapat menularkan virus bakteri. Bagaimana? Yang Pertama ya? Ya. Oke. Iya. Apabila bisa disepakati, masukin ke alur pertama. Apakah partisipan sekalian ada yang ingin berpendapat mengenai jawaban-jawaban dan pengelompokan alur dari pertanyaan nomor 5 ini? Oke, apabila tidak, kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir, yang ke-6. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana solusi agar masyarakat tidak terkena ISPA? Saya ulangi, pertanyaannya adalah bagaimana solusi agar masyarakat tidak terkena ISPA? Diberikan waktu sekitar 1-2 menit untuk segenap partisipan untuk memberikan jawaban. Oke, untuk nomor 6 ini, bagaimana solusi agar masyarakat tidak terkena ISPA? Ada jawaban yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan. Ini akan kita jadikan alur pertama ya. Selanjutnya ada jawaban mengikuti pola hidup sehat. Menurut partisipan bagaimana? Apakah ini menjadi alur pertama atau alur baru? Alur pertama. Masuk ke Alur pertama mungkin saya. mengikuti pola hidup sehat itu masuk ke alur pertama ya, sama dengan menjaga kebersihan. Oke, kalau bisa disepakati berarti menjadi alur pertama. Selanjutnya, ada jawaban edukasi lebih banyak melalui sosial media. Bagaimana menurut partisipan sekalian? Buat baru, Mbak. Yang kedua. Alur baru. Alur baru 2. Oke, menjadi alur 2 ya, sepakat semua. Edukasi lebih banyak melalui sosial media menjadi alur 2. Selanjutnya ada jawaban menjaga kebersihan diri serta lingkungan.
Bagaimana menurut partisipan sekalian? Jalur 1, Mbak. Alur 1. Alur 1 ya? Jadi sepakati? Sepakat. Oke. Selanjutnya ada jawaban mengurangi pencemaran udara. Apakah ini masuk alur pertama, kedua, atau menjadi alur baru? Alur 1. Baru. Sorry, kurang terdengar. Alur baru, Mbak. Menurut saya alur baru. Alur baru ya? Ya. Oke, mengurangi pencemaran udara menjadi alur ketiga. Selanjutnya ada jawaban sama, mengurangi pencemaran udara, berarti kita masukkan ke alur yang sama juga ya. Ke alur 3 juga. Selanjutnya ada jawaban meningkatkan kesadaran bahaya ISPA. Bagaimana menurut partisipan sekalian? Apakah menjadi alur pertama? Ya, bisa, Mbak. Kedua ya? Iya. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Sepakat. Oke, berarti meningkatkan kesadaran bahaya ISPA dimasukkan ke alur kedua. Selanjutnya ada jawaban diberikan penyuluhan tentang bahayanya ISPA. Bagaimana? 2. Alur 2. Masuk ke alur 2. Oke, selanjutnya ada jawaban melakukan pencegahan sesuai arahan tenaga kesehatan. Melakukan pencegahan sesuai arahan tenaga kesehatan. Bagaimana menurut partisipan sekalian, apakah masuk alur pertama, kedua, ketiga, atau menjadi alur baru? Kedua bisa, Mbak. Masuk ke alur kedua ya. Bagaimana partisipan lain, ada yang memiliki pendapat? Menurut saya alur baru, karena alur 2 itu meningkatkan edukasi dan penyuluhan kalau ini melakukan apa yang telah disalurkan, yang telah diberitahu. Oke, ada pendapat menjadi alur baru karena berbeda dengan alur kedua yang lebih tentang edukasi. Ada yang memiliki pendapat lain? Oke, jadinya yang bisa disepakati masuk ke alur kedua atau menjadi alur baru? Atau mungkin alur pertama. Ada yang berpendapat masuk ke alur pertama juga. Bagaimana? Ada pendapat lain? Sepertinya bisa di alur pertama. Jaga kan, jaga. Ada, oke, dua partisipan yang setuju alur pertama. Partisipan lainnya bagaimana? Saya setuju alur pertama. Alur pertama ya. Apakah bisa disepakati semua menjadi alur pertama? Sepakat. Oke, karena tidak ada yang berpendapat lain, kita masukkan ke alur pertama. Oke, soal jawaban dan pengelompokan alur dari pertanyaan ini, apakah ada yang mau memberikan pendapat atau komentar atau saran? Oke, apabila belum ada, ini merupakan pertanyaan terakhir dari diskusi metaplan kita. Selanjutnya akan dibacakan notulensi tentang
pertanyaan-pertanyaan yang telah kita diskusikan. Selamat siang menjelang sore. Di sini saya Dea Tarigan sebagai notulen akan membacakan kesimpulan dari diskusi Metaplan hari ini. Dari hasil diskusi Metaplan pada tanggal 13 Oktober 2020 oleh masyarakat Jakarta Pusat dengan tujuan diskusi Metaplan yaitu untuk membuat program dan menyelesaikan masalah tingginya kasus ISPA di Jakarta Pusat. Kelompok kami membutuhkan informasi tentang bagaimana faktor keluarga mempengaruhi hal tersebut. Oleh karena itu, kami mengadakan Metaplan untuk menggali pendapat masyarakat tentang apa yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang terkena ISPA dan bagaimana pencegahan yang sudah dilakukan oleh keluarga. Dari ke-6 pertanyaan pertama yaitu melalui media apakah masyarakat mendapat informasi tentang penyakit ISPA? Dengan alur pertama, internet, melalui media sosial, sosialisasi dari tenaga kesehatan di internet, melalui media sosial. Dan alur kedua, melalui berita televisi dan televisi. Alur ketiga, didapat pelajaran dari sekolah, melalui pelajaran di sekolah, melalui edukasi sekolah. Alur keempat, melalui edukasi dari tenaga kesehatan. Dengan pertanyaan kedua, yaitu perilaku seperti apa yang dapat menyebabkan ISPA? Dengan alur pertama, kebiasaan merokok, menghirup asap rokok, merokok, dan perokok. Dan alur kedua, membakar sampah sembarangan. Alur ketiga, hidup tidak bersih, tidak mengikuti healthy lifestyle, pola hidup tidak sehat, dan alur keempat sering terpapar asap. Dengan pertanyaan ketiga, yaitu mengapa ISPA bisa menjadi salah satu permasalahan kesehatan tertinggi di Jakarta Pusat, yaitu dengan alur pertama, karena risiko penularannya tinggi, alur kedua karena banyak masyarakat yang kurang peduli mengenal cara mencegah ISPA, dan karena banyak orang yang belum aware untuk selalu menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, dan alur ketiga karena banyaknya orang yang merokok, dan jumlah perokok cukup tinggi, alur keempat karena lingkungan yang tercemar dan karena pencemaran udara yang meningkat dengan cepat. Alur kelima, edukasi mengenai ISPA belum terlalu luas, masyarakat belum familiar dengan ISPA sehingga melakukan pencegahan dan kurangnya edukasi mengenai penyebab ISPA. Alur keenam, menyebabkan kematian. Alur ketujuh, peserta tidak mengetahui. Dengan pertanyaan keempat, yaitu apakah Anda percaya bahwa bayi yang sering dicium akan lebih rentan terkena ISPA? Bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan tersebut? Dengan alur pertama, tidak percaya karena tidak tahu korelasinya, dan tidak percaya karena saya baru mendengar pernyataan itu saat ini. Dengan alur kedua, ya, karena mencium dapat mentransfer virus serta bakteri. Dan percaya banyak orang terkadang menyentuh bahkan mencium bayi sebelum mereka membersihkan diri terlebih dahulu. Benar, karena ketahanan tubuh belum kuat. Setuju, karena orang yang mencium bisa saja baru merokok. Si bayi bisa saja terkena bahan kimia rokok yang masih ada di dalam mulut pencium. Ya, karena dapat mentransfer debu serta kuman. Ya, karena salah satu penyebaran ISPA adalah melalui air liur. Percaya karena penularan virus ISPA dapat melalui saliva. Alur ketiga, tidak karena siapapun yang mencium bayinya pasti merupakan anggota keluarga orang yang dekat. Maka dapat diasumsikan bahwa kontak dengan orang tersebut pasti ada selain dari ciuman. Dengan pertanyaan kelima, apa tanggapan Anda mengenai kebiasaan batuk yang tidak ditutup? Dengan alur pertama, merugikan orang lain, membuat orang sekitar tidak nyaman, sangat berbahaya dapat menularkan virus, tidak baik karena menyebarkan kuman dan virus atau virus jauh lebih banyak daripada ditutup. Sangat tidak baik karena dapat menularkan virus bakteri. Alur kedua menjijikan, alur ketiga sebel, alur keempat tidak memiliki etika yang baik, tidak sesuai etika, dapat merugikan orang lain. Dengan alur keenam, bagaimana solusi agar masyarakat tidak terkena ISPA? Dengan alur pertama menjaga kebersihan, mengikuti pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri serta lingkungan.
melakukan pencegahan sesuai arahan tenaga kesehatan dengan alur kedua edukasi lebih banyak melalui sosial media, meningkatkan kesadaran bahaya ISPA, diberikan penyuluhan tentang bahaya tentang ISPA. Alur ketiga mengurangi pencemaran udara, mengurangi cemaran udara. Dengan ini notulensi selesai. Oke, terima kasih untuk notulensinya. Partisipan sekalian, kita sudah sampai di penghujung kegiatan diskusi kita. Sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti diskusi metaplan kami. Untuk kurang-kurangnya dari penyelenggara, segenap fasilitator, kofasilitator, notulensi, dan dokumentasi, kami mohon maaf apabila ada yang kurang. Sekian dari kami, semoga diskusi yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti diskusi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, Kakak, dan teman-teman. Terima kasih Terima kasih semua. Terima kasih, Kak.